Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Aditya Rehan, asal Surabaya. Saya sedang berkuliah di ITS Fakultas Teknologi Kelautan, Departemen Teknik Sistem Perkapalan. Hari ini saya akan membahas satu studi implementasi di IoT galangan kapal Indonesia, bukan dari galangan besar, melainkan bisa dibilang galangan yang skala menengah kecil di Bangkalan, Madura, yaitu galangan kapal Madura atau disingkat Gapura. Baik, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan ratusan galangan kapal, yang sebagian besar masih mengandalkan cara konvensional, perawatan manual, pencatatan fisik, dan keputusan yang bergantung pada intuisi teknisi itu sendiri. Di tengah situasi itu, Gapura dengan lahan yang hanya 4,5 sampai 5 hektar justru menjadi salah satu pelopor implementasi IoT maritim nasional. Kita akan menelusuri bagaimana Gapura melalui kolaborasi dengan ITS mengimplementasikan sistem IoT secara terstruktur mengacu pada Framework SORF 2021 dan Theobum et al. 2022. 5 dimensi utama yang akan kita bahas satu persatu berikut. Baik, sekarang kita akan masuk berdasarkan framework dari SORF 2021 dan Theobum et al. 2022. Ada 5 faktor utama implementasi IoT di industri maritim ini. Yang satu, pertama adalah information. Semua dimulai dari data. Lalu yang kedua ada acquisition, bagaimana data itu dikumpulkan. Yang ketiga ada quality, memastikan data yang masuk itu bersih dan akurat. Dan yang keempat, analytics, mengelola data menjadi wawasan dan keputusan. Dan yang terakhir, yang kelima, added value, hasil akhir, otomasi, efisiensi, beserta nilai bisnis. Di sisi kanan diagram ini terdapat tulisan infrastruktur data security, GDPR, Human Data Responsibility, yang artinya seluruh sistem ini harus berjalan di atas fondasi keamanan data yang kuat. Baik, selanjutnya saya akan menghubungkan framework itu dengan Gapura, yaitu ada dimensi pertama, information. Bagaimana data dikumpulkan dan dikelola baik dari sumber internal maupun eksternal. Di Gapura sendiri, data internal mencakup desain dan blueprint kapal dalam format CAD, lalu ada jadwal produksi dan reparasi, data SDM dan kompetensi teknisi, riwayat logistik material seperti baja, aluminium, dan cat anti karat, serta histori lengkap perawatan setiap kapal yang pernah masuk galangan Gapura. Data eksternal mencakup regulasi dari Kementerian Perhubungan dan IMO, data cuaca dan kondisi laut secara real time, harga material di pasar global, dan laporan insiden maritim dari KNKT. Seluruh data ini dikelola melalui platform cloud terintegrasi dengan kontrol akses berlapis. Poin kuncinya adalah openness dan trust. Data dapat diakses lintas departemen dengan verifikasi sumber. Lalu selanjutnya ada platform cloud yang terintegrasi menghilangkan silo data antar divisi. Dan yang terakhir kuncinya adalah fondasi data yang lengkap menjadi prasyarat seluruh proses berikutnya. Oke, selanjutnya adalah dimensi kedua, yaitu acquisition, merupakan proses mengakuisisi data secara aktif dan terus-menerus dari lapangan. Di galangan Gapura, sensor ini dipasang langsung pada mesin kapal dan peralatan galangan seperti termokapel tipe K dan RTD PT100 digunakan untuk mengukur suhu mesin, suhu oli, pelumas, dan suhu sistem pendingin. Sensor getaran ADXL 335 dan piezoelektrik digunakan untuk mendeteksi anomali getaran sebagai indikator dini kerusakan. Seluruh sensor ini terhubung ke microcontroller ESP32 yang memproses data dan mengirimkannya ke server cloud secara nirkabel, sehingga kondisi mesin dapat dipantau setiap saat tanpa harus menunggu inspeksi manual. Jadi kuncinya adalah sensor IoT pada mesin kapal yang seperti termokapel tipe K, RTD PT100, ADXL 335, piezoelektrik, data streaming real time dikirim via microcontroller ESP32, lalu benefit sharing data langsung tersedia bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Nah, selain sensor pada mesin, akuisisi data di Gapura juga mencakup iBoat, yaitu kapal otonom berbasis AI dan IoT yang diluncurkan bersama ITS pada tahun 2020 kemarin. Akuisisi data iBoat mencakup GPS, kamera, dan sensor lingkungan yang memungkinkan kapal ini dioperasikan dari aplikasi web
atau Android dengan jangkauan hingga 10 km dari operator. Proses structuring memastikan seluruh data yang masuk, baik dari sensor mesin maupun dari iPod, dikategorikan dan disimpan dalam struktur yang terorganisir, sehingga siap diakses kapanpun dibutuhkan untuk kebutuhan operasional maupun analisis lanjutan. Lalu selanjutnya dimensi ketiga adalah quality. Tahap yang paling sering dilewatkan dalam implementasi IoT, namun justru sering menjadi titik kegagalan sistem. Di Gapura, proses quality mencakup 3 tahap. Yang pertama ada improvement. Sistem secara otomatis menyaring pembacaan sensor yang error atau di luar rentang normal, menormalkan satuan pengukuran dan memvalidasi konsistensi data. Lalu yang kedua, ada contextualization, data dari sensor yang berbeda dicocokkan secara sematik. Misalnya, apakah kenaikan suhu mesin berkolerasi dengan peningkatan getaran pada komponen yang sama? Nah, lalu yang ketiga ada instrument atau data sensor digabungkan dengan histori perawatan dan standar teknis IMO untuk memberikan konteks yang lebih lengkap. Lalu kuncinya adalah pada otomasi validasi. Nah, pembacaan sensor error disaring sebelum disimpan. Lalu selanjutnya ada korelasi antar sensor, membantu mendeteksi anomali lebih akurat. Lalu hasil data yang masuk ke tahap analisis adalah data berkualitas tinggi. Lalu proses quality di Gapura tidak sepenuhnya otomatis. Di diagram framework ada catatan needs and active, yang artinya adalah teknisi senior tetap terlibat secara aktif dalam memvalidasi hasil, terutama untuk kasus anomali yang belum pernah terdeteksi sebelumnya. Salah satu bentuk validasi paling nyata terlihat pada pengujian operasional iBoat. Nah, sebagai kapal otonom, performa navigasi dan respon sensor lingkungannya diuji langsung di lingkungan kerja Gapura, bukan hanya di laboratorium kampus ITS. Pendekatan ini memastikan setiap data yang dihasilkan benar-benar relevan dengan kondisi operasional galangan sebelum digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan di tahap analytics. Lalu kuncinya ada di validasi manual oleh teknisi senior tetap diperlukan untuk anomali baru. Yang kedua, pengujian iBoat dilakukan langsung di lingkungan operasional Gapura. Ketiga, integrasi data IoT dengan pengujian lapangan untuk quality assurance berkelanjutan. Lalu kita masuk ke dimensi yang keempat, yaitu analytics. Disinilah data yang sudah bersih dan terkontekstualisasi diolah menjadi pengetahuan yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Di Gapura sendiri ada 2 proses paralel pada level ini. Yang pertama ada insight data to knowledge, mencangkup eksplorasi data, klasifikasi, analisis tren, dan prediksi, serta ada customized processing text to data untuk indexing, ekstraksi, dan translasi dokumen teknis, laporan regulasi, komunikasi antar departemen. Hasilnya divisualisasikan dalam dashboard web yang dapat diakses oleh manajer insinyur maupun pemilik kapal kapan saja. Salah satu aplikasi analytics paling berdampak di Gapura adalah predictive maintenance berbasis machine learning. Sebelumnya, perawatan mesin kapal dilakukan secara reaktif. Mesin diperbaiki setelah kerusakan terjadi atau dijadwalkan secara berkala tanpa memperhitungkan kondisi aktualnya. Pendekatan ini sering membuang waktu jika mesin masih prima atau terlambat jika mesin sudah bermasalah. Nah, dengan IoT dan mesin learning, Gapura menggunakan model logistik regression untuk memprediksi kegagalan mesin. Hasil evaluasi model menunjukkan akurasi 96,8%. Dengan akurasi ini, sistem mampu mengidentifikasikan potensi kerusakan sebelum kerusakan itu benar-benar terjadi. Jadi cukup efisien dan bagus. Nah, kita sampai di dimensi kelima dan yang terakhir, yaitu added value. Inilah tujuan akhir dari seluruh implementasi IoT, menciptakan nilai nyata dari data yang telah diproses. Di Gapura, added value terwujud dalam 3 langkah. Yang pertama ada text generation. Sistem secara otomatis menghasilkan laporan perawatan, notifikasi kepada awak kapal,
dan rekomendasi tindakan. Yang kedua, visualization, diwujudkan dalam dashboard, real time, dan aplikasi mobile untuk monitoring jarak jauh. Yang ketiga, integration, output sistem IoT diintegrasikan ke dalam alur kerja operasional, penjadwalan docking, pemanasan suku cadang, pemesanan, lalu koordinasi awak kapal. Lalu dari implementasi ini ada 4 angka yang perlu dicatat. Konsumsi bahan bakar turun 30%, efisiensi sistem energi naik ke 89%, akurasi prediksi kegagalan mesin mencapai 96,8%, dan iBoat beroperasi otonom dalam radius 10 km. Lalu kuncinya yang bisa diambil yaitu efisiensi bahan bakar tadi, efisiensi sistem energi, lalu iBoat yang beroperasi dengan radius 10 km, dan Gapura menjadi teaching factory maritim nasional yang bekerjasama dengan ITS. Mari kita lihat dampak nyata dari seluruh implementasi Internet of Things ini. Gapura, galangan kapal dengan lahan hanya 4,5 hingga 5 hektar, kini bukan lagi sekedar galangan kapal lokal. Melalui kolaborasi dengan ITS, mereka menjadi pelopor IoT maritim Indonesia. Lokasi peluncuran iBoat pada tahun 2020, lokasi Science Technopark Maritim Innovation Center, dan Teknik Factory pada 2023. Infrastruktur, arsitektur, data, keamanan data, dan tanggung jawab hukum atas data termasuk prinsip GDPR menjadi fondasi yang menjaga seluruh sistem ini berjalan aman dan terpercaya. Fondasi ini dibangun lebih awal sebelum sensor pertama dipasang. Pesan kuncinya adalah IoT bukan hanya tentang sensor dan teknologi. Ini tentang menciptakan ekosistem data yang cerdas, dari mengumpulkan informasi, akuisisi data, kontrol kualitas analitik mendalam, hingga menciptakan nilai bisnis yang nyata. Gapura membuktikan bahwa galangan kapal skala menengah kecil di Indonesia mampu mengadopsi IoT secara penuh, dengan catatan implementasinya sistematis, kolaborasinya institusional, dan infrastruktur datanya dibangun sejak awal. Dari sebuah pulau kecil bernama Madura, Gapura menjadi rujukan nasional digitalis galangan kapal, selaras dengan visi tol laut dan poros maritim dunia. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.